الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini berjuta-juta kaum muslimin di berbagai belahan dunia mengagungkan Allah dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan alam dan mengaturnya, Allah yang menjalankan matahari dan rembulan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam ini. Jamaah sekalian, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengan puasa tersebut dibersihkan dosa-dosa kita sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan kerana mengharapkan pahala, maka dihapuskan dosa yang telah berlalu. Jemaah sekalian, setelah jiwa kita dibersihkan dengan puasa, lalu bagaimana dengan harta kita? Harta yang kita miliki, bagaimana kita mensucikannya? Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Taubah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Wahai Muhammad, ambillah dari harta mereka zakat atau sedekah, yang dengan zakat tersebut engkau bersihkan dan engkau sucikan mereka, dan doakanlah mereka karena doamu adalah menjadi ketenangan buat mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jemaah sekalian, zakat adalah pembersih daripada harta kita. Harta yang tidak dizakati pada hakikatnya harta yang masih kotor, harta yang belum suci. Maka zakat itulah cara mensucikan harta kita, sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah tadi. Jamaah sekalian, orang-orang yang tidak mau berzakat dan menahan-nahan hartanya karena dia bakhil, karena dia tidak mau kehilangan hartanya disimpan dengan baik-baik, tidak mau disedekahkan, tidak mau diinfakkan, dia bakhil karena mungkin dia ingin membeli sesuatu atau dia ingin mengumpulkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu yawmal qiyamah sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi miratus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya kurang lebih, dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu dari harta benda. Janganlah mereka mengira bahwa itu bagus buat mereka, akan tetapi itu buruk buat mereka. Akan ditimpakan dan dikalungkan apa yang mereka bagikan tersebut.
pada hari kiamat. Sesungguhnya perbenaran bumi dan lain adalah milik Allah, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Jamaah sekalian, orang yang bakhil dengan hartanya, mungkin dia ingin membeli rumah baru, mungkin dia ingin membeli motor baru atau mobil baru, maka kelak jamaah sekalian, apa yang membuatnya bakhil akan dipikulkan di hari kiamat. Bisa dibayangkan bagaimana seseorang memikul mobil, apalagi memikul rumah. Ini yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang bakhil, yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, Allah mengancam lagi dalam surat Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma fi nari jahannama wa tuqwa biha yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannama wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Artinya kurang lebih, dan orang-orang yang mengumpul-kumpul harta, yaitu emas dan perak pada waktu itu, mungkin sekarang harta apa saja, bisa uang, bisa dan yang lain-lainnya, dan mereka tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, disimpan-simpan saja, dinikmati sendiri saja, maka kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar dengan azab yang pedih, yaitu tatkala harta tersebut dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian dengan harta tersebut disetrikalah wajah-wajah mereka, kemudian perut-perut mereka, kemudian punggung-punggung mereka. Harta yang disayang-sayang jamaah sekalian, harta yang disimpan-simpan dengan rapi, akan menjadi setrika yang akan menyetrika wajah mereka, menyetrika perut mereka, menyetrika punggung mereka. Lalu Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang kalian kumpul-kumpulkan untuk dirimu sendiri. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang kalian kumpulkan tersebut. Inilah jamaah sekalian ancaman bagi orang-orang yang bakhil, orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang tidak berinfak, orang yang sangat menyayangi hartanya sehingga sampai matinya hartanya tidak diinfakkan di jalan Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya harta yang dimiliki manusia sekarang ini pada hakikatnya adalah milik ahli waris. Begitu dia meninggal dunia, maka otomatis hak miliknya menjadi hak milik ahli waris. Maka jamaah sekalian, jangan sampai harta kita miliki tertinggal di dunia ini. Susah-susah orang mencari harta, maka hendaknya kita juga nikmati di akhirat. Kirimlah harta ke akhirat, bawalah ke akhirat. Tentu kita tidak bisa membawa sendiri. Kita titipkan di masjid-masjid, titipkan di panti-panti asuhan, titipkan di anak-anak yatim, titipkan di orang-orang miskin. Pasti kita akan temui di sana, sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebiji darah, pasti akan dia temu di akhirat nanti. Jamaah sekalian, setelah zakat yang membersihkan harta kita, apakah ada kesalahan-kesalahan kita yang lain yang harus pula kita bersihkan? Puasa jamaah sekalian, membersihkan dosa-dosa kita dengan Allah, kesalahan-kesalahan kita dengan Allah. Tetapi ada kesalahan-kesalahan yang tidak terhapus dengan puasa, yang tidak terhapus dengan salat, yang tidak terhapus dengan ibadah-ibadah kita. Kesalahan yang harus kita usahakan sendiri di dunia ini agar terselesaikan di dunia ini, yaitu hakul adami, kesalahan dengan sesama manusia. Puasa tidak bisa menggugurkan kesalahan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya beliau mengatakan, man kana indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna lahu dinarun wala dirhamun
in kana lahu 'amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamati wa in lam yakun hasanatun ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaih. Dalam riwayat yang lain, thumma turiha ila nar. Jangan sekalian, kata Nabi, barang siapa yang punya kesalahan, punya kezaliman kepada saudaranya dalam perkara kehormatan maupun perkara-perkara yang lain, maka hendaklah minta dihalalkan, minta dimaafkan, minta diridhokan hari ini, kata Nabi, menunjukkan falyatahallalhu bil yaum. Hari ini hendaklah minta dihalalkan, karena kita tidak tahu ajal akan sampai kapan datangnya. Jangan sampai datang waktu di mana tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada uang yang bisa untuk membayar kompensasi orang-orang yang kita buat salah. Kelak jamaah sekalian, di yaumul hisab, maka pada waktu itu bagaimana menyelesaikan perkara itu? Dikatakan di sini, bila mana dia punya kebaikan, maka sebahagian kebaikannya, sebahagian pahalanya akan diberikan kepada orang yang pernah dia buat salah sesuai dengan kesalahannya. Bila mana tidak ada lagi kebaikan yang dia miliki, tidak ada lagi pahala yang dia miliki, maka dosa orang yang pernah dia buat ditimpakan sebahagian kepadanya sesuai dengan kesalahannya kepada dia. Jamaah sekalian, baginda Rasul menceritakan ada seorang yang datang pada yaumul hisab dengan zakat bisolatin wa zakatin wa siyamin, dengan pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, begitu banyak pahala yang dia bawa. Orang ini rajin puasa, rajin sholat, begitu juga zakat, sehingga orang ini layak menjadi calon penghuni surga. Tapi dalam perjalanan menuju surga, di antara neraka dan surga ada satu jembatan yang namanya Qantar. Di depan jembatan itulah jamaah sekalian dihisab manusia akan kesalahan-kesalahannya dengan sesama. Maka pada saat itu jamaah sekalian, diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis ini, orang tersebut ketika sudah sampai menuju arah surga, berdirilah orang-orang yang menuntut dia akan kesalahan dia waktu hidup dulu, sampai mati dia tidak pernah minta maaf, sampai mati tidak pernah dia selesaikan. Dikatakan di sini, apa katanya, wa qad syatama hadza wa kana qad syatama hadza. Pada masa hidupnya dulu dia mencaci maki orang, orang yang dicaci maki tersebut tidak ridho, sampai matinya dia tidak minta maaf. Maka orang ini berdiri minta keadilan Allah. Pada hari itu jemaah sekalian, keadilan Allah ditegakkan. Tidak ada satupun jiwa yang teraniaya. Allah mengatakan, "Fal-yawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Pada hari ini tidak ada jiwa yang teraniaya. Semua dipenuhi hak-haknya oleh Allah dan engkau diganjar sesuai dengan apa yang dilakukan. Kemudian jemaah sekalian, ada lagi yang datang, wa qadhafa hadza, orang yang pernah dia tuduh dengan tuduhan-tuduhan palsu, berdiri menuntut, maka pahala sholatnya, pahala zakatnya, umrah dan hajinya sebahagian diberikan kepada orang tersebut. Kemudian dikatakan wa akala mala hadza, kemudian juga orang yang pernah hartanya dibawa dia, diambil oleh dia secara tidak hak juga menuntut, sampai akhirnya orang ini habis pahalanya untuk memenuhi kesalahan-kesalahan dia kepada sesama manusia. Kemudian dikatakan di sini wasafa kadama hadza, dia juga pernah memukul orang, tidak pernah minta maaf. Orang ini pun berdiri, pahala sudah tidak ada, maka dosa orang yang pernah dia pukul sebahagian ditimpakan oleh Allah kepadanya, sehingga dia sekarang tidak ada lagi pahala, yang ada justru dosa. Bahkan berikutnya wa daraba hadza, kemudian ada lagi yang masih berdiri, yaitu orang yang pernah dia pukul pada masa hidup dulu, sampai mati dia tidak pernah minta maaf.
maka dosa orang tersebut sebahagian ditimpakan kepada bapak ini. Orang ini akhirnya jemaah sekalian, timbangan kebaikannya menjadi ringan. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya neraka hawiyah. Seorang yang seharusnya menjadi penghuni surga, akan tetapi karena kesalahan-kesalahannya kepada sesama manusia yang dia tidak selesaikan pada waktu itu, yang dia tidak mau minta maaf, yang dia merasa berat, merasa gengsi, tidak mau minta maaf, maka nasibnya begitu tragis. Harusnya dia pergi ke surga, thumma turha ilan nar, kemudian dikatakan di hadis ini, kemudian dilemparkan ke neraka. Jemaah sekalian, maka perlu kita lihat diri kita, perlu kita lihat orang-orang sekitar kita, perlu kita lihat tetangga kita. Adakah di antara mereka yang akan berdiri menuntut kita kelak? Adakah di antara mereka yang akan mengambil pahala-pahala sholat kita? Adakah di antara mereka yang akan mengambil pahala zakat kita? Adakah di antara mereka yang akan mengambil pahala qiraatul Quran kita? Perhatikan jemaah sekalian, orang yang hari ini diam-diam saja, mungkin pembantu kita, dia tidak berani menuntut, tetapi dipastikan di akhirat kelak, ketika dia tidak terpenuhi hak-haknya di dunia, pasti akan menuntut di akhirat nanti. Ibnu Mas'ud mengatakan, pada hari itu, kata Ibnu Mas'ud, semua orang ingin menuntut. Bahkan seorang istri ingin sekali menuntut suaminya. Begitu juga sebaliknya, orang yang kita sayangi jamaah sekalian, bila mana hak-hak mereka tidak tertunaikan, ataupun ada kezaliman kita kepada mereka, maka pasti dia akan menuntut kepada kita. Maka jamaah sekalian, Rasulullah orang suci, maksum, dijaga Allah dari kesalahan, tetapi Rasulullah dengan rendah hati minta maaf, dengan rendah hati minta diridhokan dan diikhlaskan. Apalagi kita jamaah sekalian, orang yang lemah, orang yang banyak salah, orang yang banyak kezaliman, apa yang kita banggakan sehingga kita susah untuk minta maaf? Apa yang kita banggakan sehingga kita sulit untuk minta maaf? Jamaah sekalian, ketimbang nanti orang menuntut kita di hadapan Allah, maka rendahkan hati kita untuk minta maaf. Kepada siapa saja kita minta, utama sekali minta kepada ibu dan bapak. Ibu dan bapak kita, kata Nabi adalah al-walidu awsatu abwabil jannah, in syi'ta ikhfadhu adzayihu. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah atau yang paling utama. Maka terserah kau jaga atau kau sia-siakan. Bila kau jaga, maka kesempatanmu terbuka untuk masuk ke dalamnya. Tapi bila kau sia-siakan, jangan berharap engkau akan mendapatkan kesempatan masuk surga. Betapapun engkau banyak sujud, betapapun engkau banyak sedekah, betapapun engkau banyak baca Quran, tetapi kalau orang tuamu tidak ridha, maka jangan berharap ridha Allah akan datang kepadamu. Sebagaimana kata Nabi, ridha Allah fi ridha walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah juga ada pada murka orang tua. Lebih-lebih jamaah sekalian, orang tua kita yang semakin tua. Ini kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah itu, di antaranya Allah mengatakan, wala taqul lahuma uff, jangan berkata kasar kepada ibu dan bapak. Jangan berkata kasar, kemudian berdoalah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah, ya Allah, sayangilah ibu dan bapak kami sebagaimana mereka sayangi kami waktu kecil. Jamaah sekalian, di antara anak-anak ada yang lupa masa kecilnya, dia lupa setelah dewasa, dia lupa setelah berumah tangga, dia lupa setelah menjadi pejabat, bahwa dia dulu pernah mengalami masa kecil. Maka kata Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu ibu dan bapakku merawatku masa kecil. Jamaah sekalian, tidak sedikit anak-anak yang sombong, yang merasa tinggi hati di hadapan ibu bapaknya,
dia merasa besar dengan sendirinya, dia merasa sukses dengan sendirinya. Dia lupa pada kecil dulu siapa yang menyuapi makanan ke mulutnya. Pada masa kecil dulu siapa yang menjadi minuman, menjadi tubuh darah dagingnya. Pada masa kecil dulu siapa yang susah-susah merawat dia sehingga tidak bisa tidur tenang ketika dia sakit. Pada masa kecil dulu siapa yang susah-susah mencari uang agar dia bisa tumbuh dewasa, agar dia sekolah dengan biasa, agar dia bisa menjadi manusia. Mereka itu siapa? Bukan saudara kita, bukan istri kita, bukan suami kita, tapi ibu dan bapak kita. Tidak sedikit jamaah sekalian hari ini ibu dan bapak yang merana, ibu bapak yang menangis karena anaknya semakin lupa, lebih mementingkan orang-orang yang ketemu dia setelah dewasa. Tidak sedikit anak-anak laki-laki yang lebih mengutamakan istrinya sehingga ibunya merana menangis. Anakku telah lupa, anakku semakin hilang kasih sayangnya. Tidak sedikit ibu dan bapak yang merana karena orang-orang anak yang dia sayangi semakin lupa, hanya memikirkan dirinya saja. Jamaah sekalian, maka setelah ini jamaah sekalian, kepada siapa saja yang pernah buat ibu bapaknya menangis, segeralah minta maaf. Kepada siapapun yang pernah membuat ibu bapaknya jengkel, segera minta maaf. Kepada siapapun yang pernah membuat ibu bapaknya sedih, segera minta maaf. Jangan sampai kelak di akhirat ibu bapak tidak ridha, maka pada saat itu tidak ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah sekalian, orang-orang yang pernah kita buat salah, mungkin tetangga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, kita selesaikan di dunia ini. Saling memaafkan, saling memberi maaf. Jangan berat memberi maaf. Barang siapa yang berat memberi maaf, maka dia pun berat untuk dimaafkan. Karena itu, lapangkan dada, luaskan hati untuk minta maaf. Lapangkan dada, luaskan hati untuk memaafkan, agar kelak di akhirat tidak ada di antara kita yang saling menuntut, tidak ada di antara kita yang saling mengambil pahala dari pahala masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan hati, keluasan hati untuk saling memberi maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله إن الله يحب المتقين. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر والدينا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. يا الله يا رب kami, Engkau yang mengetahui segala isi hati kami. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka sayangi kami waktu kecil ya Allah. Ibu kami ya Allah yang telah bersusah payah membesarkan kami ya Allah, yang utamanya telah berkotor-kotor dengan kotoran kami ya Allah.
yang tidak bisa tidur tenang waktu kami sakit masa kecil dulu ya Allah. Amin ya Rabbal Orang tua kami, bapak kami ya Allah, yang susah payah mencari nafkah ya Allah, jadikanlah tetesan keringatnya sebagai pemberat timbangan kebaikan di yaumul mizan. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah hidayahmu kepada diri kami ya Allah, kepada suami kami ya Allah, kepada istri kami ya Allah, kepada menantu kami ya Allah, kepada mertua kami ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah. Anak kami adalah harapan kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang saleh, anak-anak yang menerangi kubur-kubur kami ya Allah, anak-anak yang akan membuat kami tersenyum dalam kubur nanti ya Allah, anak-anak yang akan membela kami di pengadilan kelak ya Allah. Jangan kau jadikan mereka anak-anak yang justru membuat gelap kubur kami. Jangan kau jadikan anak-anak yang justru membuat kami menangis dalam kubur nanti ya Allah. Jangan kau jadikan anak-anak yang justru menuntut kami di depanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah suami kami, istri kami ya Allah, suami yang saleh, istri yang salehah. Teman kamu beribadah, teman kami beribadah kepada Kau ya Allah. Sabarkanlah hati kami ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah dalam membina anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, lapangkan dada kami ya Allah untuk mohon maaf kepada orang-orang yang pernah kami salah ya Allah, dan lapangkan dada orang yang pernah kami salah ya Allah untuk memaafkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.